Cerita diawali dengan scene seorang bocah yang bernama Falco yang terbaring di tengah medan pertempuran. Dia sedang berusaha memperingati seekor burung agar menjauh dari medan pertempuran tersebut. Lalu, datanglah kakaknya yang bernama Colt dan langsung membawa Falco pergi menjauh dari medan pertempuran tersebut. Lalu, Colt memberitahu kepada Komandan Magat situasi pasukan di baris depan dan berkata bahwa mustahil untuk menggali parit lebih maju lagi. Komandan Magat pun tersinggung karena ras Eldia yang dipandang rendah seakan-akan sedang memerintahkan dirinya. Lalu Falco disadarkan oleh teman-temannya yang bernama Sofia, Gabi, dan Udo. Mereka berempat sedang menjalankan pelatihan untuk mewarisi Titan Armor milik Rainer. Diketahui bahwa Marley sudah berperang dengan aliansi Timur Tengah selama 4 tahun, sejak kekalahan mereka di Paradise dan kehilangan kolosal Titan alias Berto. Di sini, Gabi dan Falco sering terlibat percekcokan di antara mereka berdua. Terlihat, Gabi sedang merakit sesuatu, lalu Colt dan Magat keluar dari markas, dan Colt menyarankan agar melepaskan Jauh Titan dan Kar Titan sekarang. Namun, Magat pun menolaknya karena khawatir dengan kereta lapis baja yang katanya mampu menumbangkan salah satu dari ke-9 Titan. Magat pun memerintah 800 prajurit Eldia untuk bersiap-siap. Namun, Gabi seorang pun menawarkan dirinya untuk maju sendirian ke depan mengelabui musuh. Dan Magat pun setuju dengan hal itu. Singkat cerita, Gabi pun berhasil menghancurkan kereta lapis baja tersebut. Namun, hampir tertembak oleh aliansi karena diselamatkan oleh Falco dan Jauh Titan. Akhirnya, Jauh Titan dan Kar Titan pun maju ke depan dan disusul oleh prajurit Eldia lainnya. Terlihat, kapal udara mulai mendekati medan pertempuran dan mendapatkan kabar bahwa kereta lapis baja sudah lumpuh. Dan kapal udara pun menerjunkan orang Eldia ke medan pertempuran. Lalu Zeke pun berteriak dan semua orang Eldia tersebut berubah menjadi Titan dan terjun ke tengah benteng musuh yang bernama Benteng Slava dan merusak semua yang ada di dalam sana. Rainer si Armor Titan pun sudah terjun dan bersiap untuk berubah menjadi Titan. Tetapi, karena ada dinding, Rainer seketika teringat dengan dinding-dinding yang ada di Paradise. Lalu Rainer pun berubah menjadi Titan dan membantai semuanya yang ada di dalam benteng tersebut. Setelah diratakan, Rainer pun memberi kode kepada Zeke bahwa di sana sudah bersih dan Zeke pun berubah menjadi Titan untuk melemparkan peluru ke kapal yang ada di laut. Di sana, Zeke hampir saja mati karena serangan balik dari kapal laut. Untung saja Rainer melindungi Zeke, tapi Rainer harus lumpuh total. Setelah 3 kali lemparan dari Zeke, akhirnya semua kapal pun hancur. Setelah mendengarkan kabar kemenangan Marley, semua rakyat Marley pun bergembira. Tetapi, berbeda dengan Jenderal Marley, dia merasa bahwa kekuatan Titan semakin lemah dan kekuatan militer musuh semakin kuat. Zeke pun menawarkan dirinya untuk kembali ke Paradise untuk mengambil kekuatan founding Titan sekali lagi. Jenderal Marley pun menyadari bahwa umur Zeke kurang dari setahun lagi. Zeke ingin menghabiskan waktu 1 tahun itu untuk merebut kembali founding Titan yang ada di Paradise. Zeke khawatir pewaris selanjutnya itu Colt tidak bisa menjalani rencana tersebut. Jenderal pun menyetujuinya. Setelah keluar dari sana, Zeke pun minta maaf kepada Colt karena telah mengkambing hitamkannya. Colt mengatakan bis Titan Zeke berbeda dengan yang lain. Di sini Colt belum mengetahui bahwa Zeke sebenarnya keturunan darah kerajaan. Magat datang dan berkata bahwa 32 kapal yang mereka kirim ke Paradise tidak kembali. Zeke berpendapat bahwa 32 kapal itu memang ditenggelamkan oleh Eren Yeager dan 1 Titan yang lainnya atau lebih. Zeke juga mengatakan bahwa yang berbahaya bukanlah kekuatan Titan saja, tetapi keturunan Ackerman yang merupakan Levi dan Mikasa. Di sini tampaknya Rainer sedang dirundung habis-habisan oleh Porco karena Porco melihat ingatan Ymir dan melihat Rainer di Paradise yang menjadi sok kuat. Pig pun datang dan menyuruh Rainer untuk menemui Falco dan kawan-kawan karena mereka sangat mengkhawatirkan Rainer. Terlihat Falco dan kawan-kawan sedang murung di pinggir pelabuhan karena mereka khawatir jika kekuatan Titan nantinya tidak berguna, ras Eldia mau diapakan lagi. Setelah itu, datanglah si Rainer dan mengajak bocah-bocah ini untuk jalan-jalan dan terlihat di atas mereka sedang ada yang mengawasinya. Scene berpindah ke kereta yang dimana di dalamnya ada prajurit Eldia dan Komandan Marley. Di sana, prajurit Eldia pun merayakan keberanian Gabi yang maju sendirian untuk melumpuhkan kereta lapis baja tersebut. Di sini, Falco mengatakan kepada Rainer jika Gabi menjadi pewaris Titan Armor, maka umurnya hanya 27 tahun saja. Itu pun jika Gabi tidak terkena meriam apa-apa. Rainer pun marah dan mengancam akan melaporkan ini agar Falco, Colt, dan keluarganya berubah menjadi Titan di Paradise. Dan Falco pun langsung minta maaf kepada Rainer dan akan mewarisi armor Titan milik Rainer tersebut. Dan Rainer meminta agar Falco yang mewarisi
Titan armornya agar Gabi selamat dari masa depan yang kelam. Sesudahnya sampai di Liberio, semua pasukan Eldia bertemu keluarganya termasuk Zeke, Reiner, Pig, Gabi, Colt, dan lain-lain. Saat Falco ingin pulang, dia menghampiri prajurit yang trauma karena prajurit tersebutlah yang menggali parit di saat perang kemarin. Dan prajurit Marley pun meneriakkan boom yang mengakibatkan semua prajurit di sana jatuh dan ketakutan. Falco pun menolong prajurit yang ketakutan tersebut dan mengganti posisi dengan prajurit Eldia yang salah. Sin berpindah ke rumah keluarga Brown. Di sana, Gabi bercerita apa yang dia lakukan saat di medan perang dan membuat ayah dan ibunya bangga terhadap Gabi. Reiner pun bercerita tentang dirinya yang ada di Paradise. Dia mengatakan dia menyusup ke militer musuh dan mengatakan bahwa semua orang yang ada di sana tidaklah waras. Dan pada akhirnya, Reiner pun berkata, Lalu, semua yang ada di sana pun kaget karena semuanya hanya mengira rakyat Eldia di Paradise hanyalah seperti iblis. Keesokan harinya, Porco, Pig, Zeke, Reiner, dan Colt berkumpul untuk merencanakan merebutkan voting Titan di Paradise dan akan bekerja sama dengan keluarga Tiber untuk menjadi narator. Diketahui bahwa keluarga Tiber merupakan pemilik salah satu dari ke-9 Titan, yaitu Warhammer Titan. Tetapi, keluarga Tiber tidak pernah menggunakan kekuatan tersebut setelah perang melawan Raja Fritz. Keluarga Tiber nantinya akan mengundang semua tokoh penting dari seluruh dunia untuk menghadiri festival di Liberio dan akan mendeklarasikan perang kepada Eldia di Pulau Paradise. Reiner pun ragu untuk kembali lagi ke pulau itu karena dia memiliki sedikit rasa trauma. Lalu, saatnya kita flashback saat Reiner masih menjalani latihannya di Marley untuk menjadi pewaris Titan. Ibu Reiner yang bernama Karina menjelaskan kepada Reiner bahwa ayahnya adalah seorang Marleyan dan memberitahu kalau orang yang ada di Pulau Paradise semuanya hanyalah iblis. Di sini Reiner dilatih keras untuk menjadi pewaris Titan. Lalu saat istirahat, Zeke mengatakan bahwa penyerangan ke Pulau Paradise sudah dekat. Dan dari 7 orang di sana, 6 orang saja yang akan menjadi pewaris Titan. Reiner pun sudah sangat senang karena akan menjadi warga Marley yang terhormat. Tetapi Reiner dihina oleh Porco dan dikatakan bahwa Reiner adalah orang yang berperingkat paling rendah dari ke-7 orang yang ada. Tentunya itu membuat Reiner marah dan ingin melaporkan Porco pada komandan. Porco yang kesal pun langsung menghajarkan Reiner. Lalu, Porco dihentikan oleh Marcel, yaitu kakaknya, dan semuanya langsung pergi untuk menjalani latihan lagi. Reiner pun dibantu oleh Bertolt untuk bangun. Reiner ingin membasmi Paradise dan ingin dibanggakan oleh dunia. Dan terlihatlah kondisi Eren saat Reiner masih di masa pelatihan. Dan Armin pun datang menghampiri Eren. Dan diperlihatkanlah pewaris-pewaris Titan yang sudah dipilih resmi. Dan Porco pun heran kenapa Reiner yang dipandang rendah itu pun mendapat pewarisan Titan Armor. Reiner pun berkata bahwa yang lemah itu bukanlah dirinya, melainkan si Porco. Porco pun ingin menghajar Reiner tetapi dihentikan oleh Marcel. Di sini, Marcel minta maaf kepada Reiner entah kenapa. Reiner pun bingung dengan hal itu. Pada hari kelulusan itu pun, Reiner, Bertolt, Annie, dan Marcel akan ke Paradise. Tetapi, Reiner melihat ayahnya dan menghampirinya. Di sini, ayahnya tidak mau mengakui Reiner dan akan menjauh dari keluarga Reiner. Setelah itu, Reiner pun sudah di kapal dan akan berangkat ke Paradise. Sesudahnya sampai di sana, mereka berempat berkuda untuk sampai ke dinding. Tetapi, hari sudah malam, mereka berempat pun berkemah. Pada awalnya, Bertolt ragu tetapi diyakinkan oleh Reiner dan pada akhirnya, Marcel menjelaskan bahwa yang sebenarnya terpilih itu bukanlah Reiner, melainkan adiknya sendiri yaitu Porco. Tetapi Marcel tidak ingin adiknya hidup hanya 13 tahun lagi. Dia merendahkan adiknya dan meninggikan Reiner di depan komandan untuk memengaruhi keputusan militer. Reiner pun depresi mendengar itu dan tiba-tiba di belakangnya ada Titan terbangun dari dalam tanah dan ingin memakan Reiner, tetapi diselamatkan oleh Marcel. Dan Marcel pun tewas dimakan Titan tersebut yang merupakan Ymir.
Setelah itu, Rainer berlari ketakutan dan meninggalkan Bertolt dan Annie. Dan Rainer pun ditemukan oleh Annie. Dan Annie ingin kembali ke Marley, tetapi Rainer menolak dan ingin terus maju ke Paradise. Saat sudah sampai di dinding, Bertolt berubah menjadi Titan dan menjebolkan dinding distrik Shiganshina, yang dimana tempat Eren dengan kawan berada. Singkat cerita, Rainer berhasil menjebolkan dinding yang lebih dalam lagi, dan akhirnya mereka terbangun di dalam dinding Rose. Dan di sana sudah ada Eren, Mikasa, dan Armin. Lalu, Rainer, Annie, dan Bertolt bergabung dengan militer untuk menjadi pasukan pengintai. Annie sempat berpura-pura untuk menjadi anak dari Kenny Ackerman, yang merupakan paman dari Levi. Tetapi, Annie pun gagal. Dan terdapat pria tua yang menceritakan kisahnya kepada Rainer, Annie, dan Bertolt saat dia kabur dari Titan dan juga meninggalkan ketiga anaknya untuk menyelamatkan dirinya. Setelah menceritakan kisahnya, pria tua itu pun bunuh diri pada keesokan harinya. Lalu diperlihatkanlah gaya tidur Bertolt yang unik yang sempat disinggung pada season 2 yang lalu. Pada malam hari, Annie sudah muak tinggal di Paradise dan ingin pulang ke Marley dan hanya membawa informasi saja. Tetapi Rainer menolak dan ingin membuat rencana untuk menjebol dinding sekali lagi untuk memancing raja yang diduga pemegang punding Titan. Lalu diperlihatkanlah saat Rainer dan Eren latihan bersama. Eren ingin menjadi kuat seperti Mikasa dan Rainer, tetapi bagi Eren itu mustahil. Lalu Rainer pun memberi motivasi kepada Eren untuk bangkit dan membantunya untuk bangun. そうだよな。巨人を一匹残らず駆逐するんだろう。お前ならやれる。 Lalu, scene berpindah ke masa sekarang yang dimana Rainer sudah siap mengakhiri hidupnya. Tetapi di luar terdengar suara Falco sedang memukul tembok. Rainer pun teringat kalau dia masih punya Falco yang harus dia lindungi. Lalu Falco sedang melewati rumah sakit dan tiba-tiba seseorang yang pernah ia tolong memanggilnya yang diketahui bernama Kruger. Lalu mereka mengobrol dan Kruger mengungkapkan dirinya bahwa dia bukanlah prajurit yang kena gangguan psikologis. Dan dia berkata semua orang yang ada di rumah sakit kebebasannya telah direnggut. Kruger juga berkata bahwa prajurit itu sebagian besar dorongannya bukan dari kemauan mereka sendiri, yang artinya mereka dipaksa atas kehendak orang lain untuk berperang. Setelah itu, Kruger meminta tolong ke Falco agar membawa surat untuk keluarganya, untuk mengabari bahwa dia sedang baik-baik saja. Lalu, Falco bertemu dengan Rainer. Falco di sini berbohong kepada Rainer dan mengatakan untuk mengambil barang yang ia lupakan di markas, yang padahal Falco sedang membawa surat Kruger. Scene berpindah yang dimana Pak Koslo memberitahu Magat bahwa keluarga Tiber akan mendatangi Liberio. Lalu mereka pun mendatangi kediaman keluarga Tiber. Willy memperkenalkan dirinya dan keluarganya. Ternyata Willy adalah seorang Elia yang menjadi pemimpin Marley. Karena dulu keluarga Tiber membantu Marley untuk mengusir Raja Karl Fritz dari Marley. Lalu, Willy memberitahu bahwa Warhammer Titan ada di salah satu dari keluarganya. Willy merencanakan akan mengungkapkan kisah Marley melawan Eldia pada zaman dahulu dan akan mendeklarasikan perang terhadap Eldia di Perahu Paradise. Scene berpindah di mana Rainer memberitahu kepada Komandan Marley situasi di Pulau Paradise. Tetapi, komandan tersebut tidak mengerti maksud Rainer, dikarenakan Rainer membahasnya secara bolak-balik. Lalu, saat Rainer dan kawan-kawan keluar, mereka melihat Falco yang unggul dari Gabi. Scene berpindah ke Udo, Zofia, dan dua penjaga Marley yang mengagumi Falco karena berhasil mengalahkan Gabi. Karena kesal, Gabi pun menyundul Falco dengan kepalanya. Di sini, Falco mengungkapkan perasaannya dengan berkata, namun, sayangnya Gabi itu tidak terlalu peka hingga tidak memahami maksud Falco. Lalu, Falco pun pergi dengan rasa malu. Saat di jalan, mereka bertiga disambut oleh penjual roti yang mengagumi Gabi karena keberaniannya pada saat di medan pertempuran. Penjual roti itu pun memberikan beberapa roti kepada Gabi dan teman-temannya. Lalu, di tengah jalan, mereka menemukan pembangunan panggung untuk deklarasi perang dari Willy Tiber. Udo kaget karena tempat deklarasinya benar-benar ada di zona pengasingan, tempat ia dan teman-temannya tinggal. Udo pun sedikit bercerita tentang orang tuanya yang berasal dari zona Eldia dari luar negeri, dan mengatakan bahwa tempat Eldia lainnya lebih buruk daripada tempat ia dan kawan-kawannya tinggal, yaitu Liberio.
Di sana, ada Magat dan Willy yang sedang berbincang. Willy menyerahkan kependudukan komandan tertinggi Marley kepada Magat karena ia tahu akan ada sesuatu yang mengancam dirinya. Sin berpindah ke rumah sakit yang ditempati oleh Kruger alias Eren Yeager. Di sini, Falco berterima kasih kepada Kruger karena ia berhasil melampaui Gabi. Tetapi, Kruger lebih berterima kasih karena Falco sudah membantunya berulang kali. 手伝ってくれておかげで助かった。 Lalu, datanglah dokter dari rumah sakit tersebut yang bernama Yeager, yang merupakan kakek dari Eren dan Zeke. Yeager memperingati agar Kruger aka Eren berhenti meminta bantuan kepada Falco karena dulunya orang tua Falco yang bernama Gris merupakan pejuang restorasi Eldia yang dibuang dan dirubah menjadi Titan di Pulau Paradise karena mencoba untuk mengkhianati Marley. Karena itulah, nama keluarga Gris mulai tidak dipercaya Marley. Namun, berkat dari Colt dan adiknya yaitu Falco berhasil menegakkan nama keluarganya kembali. Jika saja Falco atau Colt dicurigai sedikit saja, maka nama Gris akan tercoret lagi. Namun, Eren tidak sebodoh yang dikira. Eren pun balik bertanya. 家族に悔いがあるようですね。 Sontak itu membuat Dr. Yeager kembali teringat dan merasa menyesal hingga ia hampir gila. Lalu, Dr. Yeager pun dijemput oleh rekannya untuk masuk ke rumah sakit. Sin berpindah ke tempat yang terlihat seperti restoran. Lalu, di sana ada Falco, Gabi, Udo, dan Sofia. Mereka bertugas menjadi pelayan di sana. Hingga pada akhirnya, ada seseorang yang menghina Udo. Udo sempat ingin melawan namun 申し訳ございません。騒がないで。しかし立派なお召し。 Udo tidak sengaja menabrak salah satu tamu di sana. Namun bukannya melapor, tamu itu justru menolong Udo. Diketahui tamu tersebut merupakan tamu dari klan Azumabito. Lalu datanglah Willy Tybur dan disambut oleh tamu-tamu di sana. Dan ada salah satu teman Willy yang tidak pandai berbicara naik ke panggung untuk menyambut para tamu. 今宵は誠にありがとうございます。我々はつい先日まで資源を求め醜い争いを演じてまいりました。しかし昨日の敵は今日も敵。いや失礼。昨日の敵は今日の友。 Namun, itu membuat para tamu tersinggung. Lalu orang itu pun digantikan oleh Willy dan sekali lagi Willy disambut meriah oleh para hadirin. Willy berbicara tentang apa saja yang akan ada pada saat di panggung nanti. Dan Willy mengundang semua para hadirin menuju panggung malam yang sudah dipersiapkan. Shin berpindah ke Gabi yang sedang tidur, lalu ia kaget karena di luar terlalu berisik. Dan dia menyadari bahwa sekarang terdapat festival. Lalu Gabi pun diajak bersenang-senang oleh Falco, Udo, dan Sofia. Dan di sini terdapat beberapa adegan lucu. Hingga pada akhirnya, Gabi pun lelah hingga diseret oleh Reiner. Pada malam tiba, Reiner dipanggil oleh Falco. Dan Falco mengajak Reiner ke suatu tempat dengan alasan ada teman lama Reiner yang ingin bertemu. Hingga akhirnya, Reiner pun bertemu dengan Eren lagi. よう、4年ぶりだな、ライナー。